rasanya kayak punya album pertama lagi. Udah lama kita nggak press conference. Dulu kan kita independen ya, dari 2010 album Sri Wulandari. Jadi banyak hal-hal yang selama perjalanan ini kita merasa butuh partner supaya karya-karya kita bisa lebih luas. Betul. Nah, saat kita mempertimbangkan partner siapa paling cocok, pastinya Warner lah. Iya. Kita tahu sejarahnya seperti apa dengan Malik. Ngobrol nggak lama langsung yuk jalan. Nah itu jadi emang apa ya, nggak ada obrolan yang ribet akhirnya nggak ketemu. Jadi sangat cepat prosesnya. Apa tadi lagi? Ya mungkin bisa cerita tadi bagaimana akhirnya tadi bekerja sama, berarti nggak ada pikiran panjang seperti apa ya, langsung aja ya. Dan nggak ada opsi juga waktu itu, pokoknya kalau major harus sama Warner lagi. Oke. Walaupun zaman 2005 orangnya udah beda. Bukan Mas Ari ya? Bukan. Tapi spirit masih sekolah. Tapi spiritnya nggak pernah berubah. Katalog kita karena juga masih banyak yang di Warner, jadi kita melanjutin lah kisah cinta kita sama Warner. Dan terbukti kita kerja di studio enak. Jadi dari zaman dulu, dari 2005 kita ada syarat kalau kita kerja sama major label dulu, pokoknya nggak boleh ada yang masuk studio kita. Oh begitu ya. Persyaratan ya. Gue pikir yang kali ini nggak boleh gitu. Tapi ternyata aku bebas aja mau ngapain. Jadi kita proses kerjaan lagu ini kita benar-benar sendiri. Pas kita kasih dengar tim dari Warner, suka, bener nih, iya, oke. Nah, gitu. kalau itu nanya ke Warner-nya nih Mas Ari, bagaimana? Halo. Oke. Proses sukanya itu gimana tadi dengan oke kita kerja sama lagi nih gitu. Karena buat kita sih sebenarnya welcoming home ya teman-teman dari Manchester. Dan selama ini dari sejak 2005 walaupun mereka sempat independen gitu ya, buat kita sih tidak pernah lepas memiliki hubungan itu gitu. Bahkan sebelum ini pun kita juga sudah mengeluarkan rendition of Malik and Essentials, di mana lagu-lagunya juga kita dinyanyikan kembali oleh artis kita yang baru-baru gitu. Jadi ada Raffi Sudirman, ada Rahmani Astrini gitu. Pada dasarnya sebenarnya kalau kita merasa bahwa lagu-lagu Malik itu kan abadi ya, siapapun bisa gitu loh. Dan kita juga merasa kenapa enggak diperkenalkan ke audiens yang baru gitu. Dan buat kita sendiri juga kita merasa bahwa Malik ini kan salah satu band yang punya visi ke depan banget gitu, bahwa mereka udah banyak hits beberapa puluh tahun gitu ya, cuma masih pengen terus berkarya, jadi nggak berhenti gitu loh, jadi pengen terus lagi. Dan pada saat itu juga kita merasa karena yang tadi dibilang romantismenya masih ada gitu ya, kenapa enggak gitu. Dan kita juga merasa bahwa kita tidak mau mengekang teman-teman dari Malik Essential untuk harus ikutin maunya kita gitu. Kita memberikan semua kebebasan. Makanya tadi kalau dibilang mau begini nggak dikunci, kita di luar, ya udah deh, oke kita di luar aja deh. It's areanya mereka gitu. Coba gimana caranya kita bisa membantu mereka untuk terus grow gitu ya. Bahkan mungkin visi kedepannya gitu ya, kita juga mau sebenarnya Malik Essential bukan cuma buat Indonesia aja gitu. Kita as a label yang punya network, kenapa nggak nanti dibawa keluar juga gitu. Jadi itu mungkin visi kedepannya kayak gitu. Cuma dengan punya visi itu kita jalan pelan-pelan gitu. Dan ini alhamdulillah dengan single ini baru tonggak pertama ya masih ada lagi lagu ini baru tonggak pertama, dan kita udah bisa dibilang cukup happy gitu kan dengan apa yang udah kita jalani. Kemarin kita mungkin introduce lagu ini gitu ya, klipnya juga udah keluar TikTok juga gitu ya, udah baru 3 hari tapi reach-nya udah 2100 gitu lah. Jadi it's amazing gitu. Tepuk tangan untuk Malik Essential. Mungkin sekarang udah nambah lagi Pak ya, 2110 2 menit yang lalu. Kita akan per menit apa? Coba ya, antusiasmenya buat saya, buat kita semua juga it's amazing aja sih. Dan kemarin juga teman-teman cerita, bahkan fansnya pun udah hafal gitu kan lagunya kan. Jadi it's a good start sih, dan again romantisme itu akan terus kita jalani terus sih.
Oke, ini kan semakin menarik, kita akan penasaran seperti apa romantismenya Malik sama Warner. Tapi teman-teman, kalau tadi Mas Ari sudah mention ya, jadi audio yang 30 seconds itu sebenarnya sudah dirilis di TikTok sejak tanggal 10 November 3 hari yang lalu, dan sudah digunakan tadi sudah 2100 lebih berarti Mas ya, 2100 lebih. Dan mungkin teman-teman yang nanti hadir di sini saya ingetin lagi untuk mengambil footage-nya tanpa harus diambil secara keseluruhan ya. Jangan, kecuali kalau tadi kan sempat dikasih kisi-kisi apa yang akan dilakukan sama Malik sama Warner. Kita fokus ke menyelesaikan album di kuartal 1, insya Allah full albumnya. Beberapa lagu kita udah deliver ke Warner, tapi masih penasaran gara-gara lagu Aduh ini kita jadi, karena ini lagu terakhir yang kita bikin Untuk album ini? di antara beberapa. Pas lagu ini jadi kayaknya ini nih singlenya nih, terus ya lagu yang sebelum-sebelumnya kita merasa enak jadi merasa kurang enak. Begitu ya? Jadi kayak penasaran, kayak kita mau bikin lagi dulu. Lagu mungkin ini jadi benang merah utama karena kita kasih dengar ke beberapa orang. Ini kayak album satu rasanya, cuman ada bedanya gitu. Percintaannya mungkin lebih ABG tua begini. Itu sih fokusnya untuk insya Allah sampai akhir tahun ini udah lock semua lagunya, jadi tahun depan ada fokus untuk dirilis dan dipromokan, dan insya Allah ada tournya dan lain-lain. Berarti akan dirilisnya di tahun 2024 ya? Full albumnya. Ya. Ini berarti kalau dari ngomong dari album pertama, jangan-jangan banner dari album pertama ya? Kita masih ada nggak sih banner dari album pertama? Jadi buat ngirim berarti kita pakai album pertama ya? Lumayan. Ini kalau di press release juga teman-teman mungkin sudah menerima ya, lagu-lagu Malik yang hits itu digarap secara effortless ya. Ini lagu Aduh pun begitu dikerjakannya dan dibangun perasaannya banyak momen sebenarnya yang kalian tangkap waktu mengerjakan lagu ini apa? Momen seperti apa? Ya, jadi challenge di kita sebetulnya kan kemarin itu kita ada tuh ketakutan gimana ya caranya bisa bikin lagi lagu-lagu yang rasanya di situ gitu. Nah, yang kita usahakan tuh kita selalu janjian ngumpul di hari yang sama untuk dapetin moodnya. Untuk dapet satu lagu kayak Aduh ini tuh menurut aku gift banget dari Tuhan gitu ya, karena nggak bisa kita rencanain kan. Cuman yang kita usahakan adalah kita ngumpul, kita punya rumah baru gitu ya, kita pengen dari adanya tempat baru yang kita bikin senyaman mungkin, itu dapat inspirasi atau dapat perasaan yang bisa membuat kita tuh ngasih lagi lagu-lagu atau ya karya-karya yang emang masih relate. Nah, jadi waktu bikin Aduh ini di hari itu kita siang makan-makan aja, ngobrol-ngobrol aja, berenang, cerita-cerita hari-hari aja gitu. Nah terus, tapi emang di studio itu kita mempersiapkan equipmentnya sebaik mungkin. Jadi kalau misalnya emang ada ide yang datang, kita nyoba-nyoba asal-asal mungkin gitu ya. Nah itu bisa langsung ditangkap dengan baik. Itu yang kita rasa di lagu Aduh ini momennya itu yang kita bilang momennya itu nggak lepas. Jadi pada saat satu orang mungkin nyoba beatnya kayak gini, yang satu bilang enak deh kayak dulu, yang satu gue pengen ngomong gini deh, coba taruh aja gitu. Nah itu bisa tertangkap dengan baik karena sebenarnya si lagu Aduh ini demo version ya. Iya, jadi ini 90% yang kita dengar itu demo. Wow. Jadi first take semua. Jadi kenapa itu priceless? Kita ngumpul suatu malam dari
dari siang ngumpul jam 7 kira-kira dapat ide. Semua take maksudnya buat demo, sampai vokal-vokalnya maksudnya buat demo. Terus pas udah jadi, ini lagu enak ya. Nggak ada yang pengen kita rubah, ini buru-buru kita mixing, langsung kita mastering supaya nggak BM. Jadi simple ini justru di kita nih nggak simple karena momen yang terjadi lagu ini tuh mahal banget di kita. Kita nggak mau ada bumbu-bumbu makeup yang membuat momen itu jadi nggak natural. Betul. Jadi ini Jawa kemarin nanya tuh, lu udah mixing? Iya, bassnya gimana? Udah yang waktu hari pertama dia pikir masih naruh-naruh aja. Iya, jadi semua di first take. Ya, jadi kita dengar tadi itu. Kita ada keyboard lagi take first take, ya bassnya first take, semuanya sampai vokal-vokalnya di hari kita lagi nge-guide demo.